Assalamualaikum, sahabat rumah pintar. Tetap semangat belajar ya, khususnya belajar matematika, karena di sini Bu Evi akan membantu sahabat memahami materi-materi matematika. Kali ini kita akan bahas kupas tentang matriks, tapi nanti ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama pengertian dan notasi matriks, yang B operasi matriks itu sendiri, yang C determinan dan inverse matriks, kemudian yang terakhir nanti kita akan lihat matriks itu dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari itu solusinya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Yang A, pengertian dan notasi matriks. Nah, pengertian dan notasi matriks ini juga ada 5 bagian. Yang pertama, pengertian matriks itu sendiri. Apa sih matriks itu? Kok dari tadi ngomongin matriks? Nah, apa matriks? Yang kedua, notasi dan ordo matriks. Ternyata si matriks itu punya notasi. Kemudian ordonya apa maksudnya? Nanti kita bahas. Kemudian ada macam-macam matriks. Kemudian ada transposnya. Ternyata matriks itu bisa ditranspos ya sahabat ya. Bagaimana nanti akan kita lihat di bagian yang keempat. Kemudian yang kelima itu kesamaan dua matriks. Nah, dua buah matriks dikatakan sama itu jika seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat. Oke, itu bagian-bagiannya. Kita mulai dari apa sih matriks itu? Matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang tersusun gitu ya, yang diatur menurut aturan baris. Nah, baris itu yang mendatar ya sahabat ya, dan kolom itu yang vertikal dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, dari kata-kata ini boleh persegi atau persegi panjang. Itu definisi matriks. Susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa. Nah, nanti penulisannya bilangan-bilangan itu dibatasi atau samping kiri kanannya itu ada kurung pakai kurung biasa atau juga bisa pakai kurung siku. Nah, sahabat boleh pilih mau pakai yang mana, atau nanti ketika lihat buku, ada sahabat punya sumber belajar, ada yang menggunakan kurung biasa, ada yang menggunakan kurung siku. Itu adalah notasi atau simbol dari matriks. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Nah, di dalamnya itu, isi bilangan-bilangan itu biasanya kita menyebutnya anggota atau elemen. Yang lebih terkenal tuh kadang kita menyebutnya elemen matriks. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada matriks. Dia menggunakan kurung biasa. Atau boleh pakai ini, sahabat, kurung siku. Ini adalah matriks ya. Ini tadi yang disebut baris. Ini sahabat baris. Berarti pada matriks ini dia punya 3 baris. Ini namanya kolom. Ini kolom. Berarti punya 4 kolom ya. Oke. Nah, 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, 5, pokoknya semua anggota, semua bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini itu disebut anggota matriks atau elemen. Jadi ini 21. Contohnya 21. 21 ini elemen matriks baris pertama, dia posisinya baris pertama. Kemudian dia berada di kolom pertama. Contoh lagi 10. 10 ini adalah elemen matriks yang terletak di, kalau lihat posisi barisnya 10 ini ada di baris kedua. Kalau posisi kolom ke 3, 1 2 3. Gitu ya. Atau coba nih, kalau Bu Evi bilang, coba dari matriks ini elemen
yang berada di posisi baris ketiga kolom kedua berapa? Baris ketiga kolom kedua. Iya, betul, 18. Baris ketiga, 1, 2, 3. Kolom kedua, 1, 2. Nah, 18 yang ini ya, sahabat ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Oke. Bisa ya, ngerti ya? Ya. Jadi semua ini disebut elemen. Nah, tergantung letaknya, barisnya keberapa dan kolom keberapa. Oke, coba sekali lagi deh. Coba elemen matriks yang terletak di posisi baris kedua kolom ke-1. Iya, 25. Baris kedua, 1, 2. Berarti elemennya di sini. Kemudian kolom ke-1 di sini. Berarti ini 25. Kayak gitu ya. Berikutnya notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar, huruf kapital maksudnya, dan elemen-elemennya itu dinyatakan dengan huruf kecilnya. Nah, jika suatu matriks itu disebut matriks A kapital, kemudian terdiri atas, kita menyebutnya nanti M baris dan N kolom. Maka ordo matriks dari A itu adalah M kali N. Ya, nggak usah dikalikan ya sahabat ya. Jadi ordo matriks suatu matriks itu adalah M kali N. M itu menyatakan baris, N itu menyatakan kolom. Jadi ordo matriks itu nanti penulisannya M kali N. M baris, N kolom. Gitu, itu yang disebut ordo. Kalau notasinya menggunakan huruf besar, elemen-elemennya menggunakan huruf kecil. Contoh nih, ini ada matriks A, maka ini A11, baris ke-1, kolom ke-1. A12, ini 17, berarti elemen matriks A, baris pertama, kolom kedua. Ini A13, berarti elemen dari matriks A yang berada di baris pertama, kolom ketiga. Nah, contoh ini lagi. Ini disebut, 6 ini disebut A22, karena berada di baris kedua, kolom kedua. 11 ini disebut A34, baris ketiga, kolom keempat. Nah, baris dulu baru kolom ya sahabat ya. Ya, karena tadi ordonya M kali N, M menyatakan baris, N menyatakan ya kolom, betul. Oke, paham ya? Sejauh ini paham ya? Nah, ternyata matriks itu dia punya banyak macamnya. Oke, yang pertama, kalau dilihat dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Yang pertama ada namanya matriks baris. Nah, dari kata-katanya matriks baris. Berarti dia cuma punya baris ya? Iya. Punya kolom nggak? Punya kolomnya. Tapi barisnya itu hanya satu baris. Maka dia disebut matriks baris. Matriks kolom, kebalikannya. Punya nggak barisnya? Punya. Tapi matriks kolom ini matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Barisnya bebas, tapi kolomnya cuma satu. Gitu. Kebayang ya? Nah, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang, kalau kita lihat dari kata-kata persegi panjang, berarti panjang sama lebarnya nggak berbeda ya, makanya disebut persegi panjang. Nah, karena di matriks itu panjang dan lebarnya itu adalah baris dan kolom, maka matriks persegi panjang adalah matriks yang banyaknya baris itu tidak sama dengan banyaknya kolom. Karena ada persegi panjang, maka yang keempat ada matriks persegi. Nah, kalau dari kata-kata persegi, bangun datar persegi, itu kan berarti sisi-sisinya sama. Nah, logikanya seperti itu. Maka kalau dalam matriks persegi itu adalah matriks yang mempunyai jumlah atau banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Kalau barisnya 2 ya kolomnya 2. Kalau barisnya 3 ya kolomnya 3. Kalau barisnya 1 ya kolomnya 1. Kemudian ada lagi matriks kalau dia dilihat dari pola elemen-elemen. Jadi dilihat dari elemen-elemennya itu, anggota-anggotanya itu, isi yang ada dalam matriks itu tadi, bilangan-bilangan yang ada dalam matriks. Yang pertama matriks 0.
Suatu matriks disebut matriks nol jika semua elemennya yang ada dalam matriks itu nol semua. Gitu ya, namanya disebut matriks nol. Kalau matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Nah, namanya diagonal itu di sini disebut, di matriks itu dipakainya hanya matriks persegi. Persegi tadi apa? Ya, jumlah baris dan kolomnya sama. Dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Jadi pada diagonal utamanya itu nggak semuanya 0, tapi selain diagonal utamanya itu semua elemennya 0. Gitu. Matriks identitas juga suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama. Diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Nah, mana sih diagonal utama itu apa gitu. Nanti akan kita bahas ya. Yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks persegi berordo n kali n, berarti persegi, dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Nah, kita lihat lagi. Si matriks segitiga itu terbagi menjadi 2, segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi kalau segitiga atas itu berarti semua di bawah diagonal utamanya itu nilainya 0. Kemudian ada lagi matriks segitiga bawah. Berarti matriks yang elemen di atas diagonal utamanya itu yang nilainya 0. Gitu ya. Itu yang disebut matriks segitiga. Jadi segitiga atas ada segitiga bawah. Kalau segitiga atas berarti ini loh yang namanya diagonal utama, nih. Diagonal utama ini. Nah, kalau segitiga atas berarti matriks yang elemen di bawah diagonal utama, berarti yang mana ini? Itu nilainya 0 semua. Balikannya, kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utama 0 semua. Oke, paham ya? Paham nggak? Oke, kalau begitu sahabat coba kerjakan soal berikut. Diketahui matriks segitiga atas. Nah, tadi segitiga atas itu apa? Matriks B ini. Pertanyaannya, nilai X yang memenuhi adalah, yang ditanya X ini berapa? Gitu. Kira-kira solusinya bagaimana? Ya, silahkan didiskusikan. Nanti mudah-mudahan ada video pembahasan tentang soal-soal yang ada di video ini ya. Kita lanjutkan dulu. Transpos suatu matriks. Transpos, ada yang tulisannya transpos, ada yang pakai E. Transpose tulisannya ya, tapi tetap dibaca transpos. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Posisinya berubah. Apa yang berubah? Nah, transpos matriks A, misalnya ada sebuah matriks, maka transpos matriks A itu adalah suatu matriks baru, berarti matriksnya kita buat baru, yang terbentuk dengan cara menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Dan kebalikannya, elemen-elemen kolom ditulis jadi baris. Gitu. Jadi barisnya bertukar jadi kolom, kolomnya bertukar jadi baris. Salah satunya aja, sahabat, saya mau baris jadi kolom. Nah, itu otomatis nanti kolomnya jadi baris ya. Simbolnya transpos dari matriks A itu simbolnya pakai ada A aksen, ada A pangkat T besar, ada A pangkat T kecil. Gitu, itu simbol ya dalam matriks. Kalau ada A aksen, A pangkat T besar atau A pangkat T kecil, itu adalah transpos dari matriks A, simbolnya. Oke, contoh ini. Ini ada sebuah matriks A, ordonya berapa nih? Ya 3 kali 4 ya, barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 4. Maka transposnya A pangkat T, transposnya dari A, ini kan 2, 3, 4, 0 ini baris 1 nih. Nulisnya jadi kolom. Jadi yang tadi nulisnya ke samping, nulisnya jadi ke bawah. Ini juga yang kedua, baris kedua, jadi kolom kedua. Oke ya sahabat, lihat. Ini juga baris ketiga, 0, 3, 2, 1, jadi kolom ketiga. Otomatis ordonya berubah. Kalau ini tadi 3 kali 4,
Berarti ini ordonya iya 4 kali 3 gitu. Jadi posisi baris elemen-elemennya berubah. Oke, itu yang disebut A transpose atau transpose dari suatu matriks. Oke, paham ya? Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya kesamaan dua matriks. Misalnya ada dua matriks nih, matriks A dengan elemen-elemennya A, I, J misalnya. Ini baris, J ini kolom ya. Kemudian matriks B dengan elemen-elemennya B, I, J, I itu baris, J itu kolom. Matriks A dan B ini dikatakan sama jika memenuhi dua syarat. Pertama, ordonya sama persis. Kalau matriks A ini ordonya 2 kali 2, ya B harus 2 kali 2. Nggak harus persegi. Pokoknya sama ordonya. Kalau matriks A ini ordonya 2 kali 3, maka matriks B itu juga ordonya harus 2 kali 3. Itu syarat pertama, 2. Misalnya ya, sama ordonya. Ada 2 syaratnya. Yang kedua, setiap elemen yang seletak, artinya letaknya sama pada matriks A dan matriks B itu mempunyai nilai yang sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan JI itu baris, J itu kolom. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka matriks A dikatakan sama dengan matriks B. Nah, tulisannya begini, A sama dengan B. Ini maksudnya kalau dalam matriks A sama dengan matriks B. Karena huruf kapital ini tadi adalah simbol dari matriks. Contoh, nah bagaimana kalau begini? Diketahui matriks P 2X plus Y, X min Y 5, dan Q 2, 1, 3, 5. Jika P sama dengan Q, artinya matriks P dengan matriks Q ini sama. Nah, sahabat coba tentukan nilai X dan Y-nya berapa. Ya, jadi ada 2 contoh soal yang harus sahabat coba kerjakan, cari solusinya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penyerapan sahabat di materi kali ini. Jika ada yang nanti mau ditanyakan, boleh sahabat tanyakan melalui kolom komentar. Nanti akan kita coba bahas bareng-bareng. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Masih dengan matriks nanti ya, lanjutan matriks. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa. Assalamualaikum.